ya dan berusur boleh akan awal ini kena takut salali hari ini kali nanti maka tepat yang disampaikan oleh Ustaz bahwasanya benawa dilali harus banyak beramal saleh. Amal saleh seperti yang katakan oleh Ustaz bahwasanya amal saleh yang paling utama dan pertama adalah sholat berjamaah. Tanah yang kita injak, bumi yang kita injak itu merupakan saksi yang utama dan pertama bagi kita untuk apa? Untuk agar orang disebut ke kuburane. Pernah pada suatu saat Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, diceritakan bahwa Nabi ikut ke dalam kuburannya. Nabi kan tahu wong saleh, tidak tahu. Kanjeng Nabi mengerti bahwa tanah ini padahal Mu'adz bin Jabal itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, tanahku ini akan menyempit Mu'adz bin Jabal. Ya, Pak Hamid ya, Mu'adz bin Jabal menyempit. Rasulullah masyaallah. Subhanallah alhamdulillah. Tanah situ menyempit. Maka saya katakan kepada jamaah istiqomah ojo kesusu bersolat ojo subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Mari Pak Hamid ya. Bu, ini kita mau buatkan DWR rapor. Kajian ini sangat menarik, tapi saya melihat audiensinya tadi kok pada yang tidur, setelah titik-titik kok pada yang bangun. Ingat mati. Ada beberapa pertanyaan, tapi sifatnya adalah sebuah perbedaan. Ada dua pendapat tentang siksa kubur. Pendapat yang pertama adalah siksa kubur itu tidak ada, karena Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang siksa kubur, hanya menyampaikan tempat siksa manusia di akhir hidupnya nanti. Di At-Takasur mengatakan latar al-mudah jati, kamu akan sungguh melihat neraka jati, tidak siksa kubur. Di dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengabarkan neraka wailul lil mutaffifin. Di dalam surat Al-Hadid juga wailul lil mutaffifin. Jadi tidak ada siksa kubur menurut Al-Quran, pendapat pertama. Karena siksa dan eksekusi pelaksanaan siksa itu hanya di akhir zaman di neraka. Pendapat itu. Ketika manusia mati, maka ruhnya oleh Allah ditempatkan di dalam ilin, tempat yang tinggi, di dalam surat Al-Mutaffifin. Wa ma adraka mal ilin, kitabun marqum, tempat ruh yang tinggi. Ruhnya orang-orang kafir ditempatkan di tempat yang paling rendah, sijil. Wa ma adraka mal sijil, kitabun marqum, tempat yang paling rendah di neraka. Neraka tidak hanya neraka jahannam, dan ada neraka wel, ada neraka sakor. Jadi tidak ada siksa kubur menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah ada siksa kubur, karena Nabi ketika sholat terawih tahiyat terakhir selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Berarti ada siksa kubur. Pertanyaan, menurut Ki Dalang
Ya, di dalam ini diambil dari wayang itu bahwa surga itu adalah nanti di surga Pangkatungan, kubur itu adalah tempat transit, tempat menanti pengadilan. Itu pidana. Pertanyaannya, bagaimana pendapat mana yang harus kita ikuti yang lebih rojih? Satu. Yang kedua adalah pertanyaan di dalam kubur itu mulaikan menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Jawa kuno, atau bahasa Cina atau bahasa Arab. Saya belum bisa menemukan hadis, hanya saya menemukan hadis dari Tobroni. Pertanyaan di dalam kubur itu menggunakan bahasa Arab. Itu hadisnya Tobroni. Imam Muslim, Imam Bukhari belum bisa temukan. Mohon penjelasan, apakah nanti menggunakan bahasa Inggris? Saya tidak bisa bahasa Inggris, berarti tidak bisa menjawabnya nanti. Terima kasih. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang urgensi talqin. Karena di sini 5 pertanyaan tadi atau 5 panggilan tadi yang menjawab adalah amal kita. Sebelum meninggal atau sakaratul maut juga ditalqin. Setelah meninggal di dalam kubur juga ditalqin. Urgensinya, fungsinya gimana dalam pertanyaan itu. Yang kedua, kesetiaan suami istri, bahwa istri saya itu sudah banyak minum obat, berarti hampir meninggal. Begitu pula saya. Nah, Pak Ita membuatkan kapling kuburan keluarga. Nah, doa suami, doa istri yang berhubungan dengan idza maktabnu adama inqata amaluhu. Di situ tidak ada istri atau suami yang mendoakan, tapi anak soleh yang mendoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang atas ilmu-ilmunya, alhamdulillah mengingatkan kita semua bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang luar biasa dan pasti. Kalau ada sesuatu yang luar biasa tapi tidak pasti, ini pasti kita akan menghadapi kubur. Yang jadi pertanyaan saya, kita selalu membayangkan kubur itu kotak, terus kemudian menyempit, kemudian ada bisa terang, bisa nanti gelap kuburan kita di alam kubur atau barzah. Bagaimana dengan orang yang meninggal dicabik-cabik ikan hiu yang terlepas, atau yang sekarang meninggal puluhan ribu orang di Palestina yang tubuhnya berpindah? Tentu yang bisa dimasukkan ke kuburan hanya kepala atau potongan saja. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian yang tes. Terus kemudian yang kedua, kalau di situ ada pertanyaan-pertanyaan mengenai marobuka dan apakah di luar barzah atau di hadapan Allah ada pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan untuk memilih pemimpin yang amanah? Berkaitan dengan pileg, berkaitan dengan pilpres, apa yang ikhtiar apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita bisa mengandalkan TV yang notabene-nya sudah ada pemiliknya masing-masing, atau YouTube yang sudah portalnya kubu masing-masing, ataukah kita mengandalkan ngitung kancing ketika di dalam kotak suara dengan hati nurani, yang mana hati nurani kita juga belum tentu benar, karena semuanya ada belajar, ada ikhtiar, bertanya kanan kiri. Apakah kita bisa mengandalkan suka atau tidak suka? Demikian Pak pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sedikit. Betul Pak Bambang mengatakan apa kalau dan apa itu tadi
itu memang ini tidak di alam kubur. Saya belum dipanggil alam kubur. Tapi ternyata sudah saya mengalami alam kubur itu ada memang. Tapi saya ini sudah tahun 83 saya sudah pernah sholat apa itu luhur dijumpai kalau jengking. Ya, sholat sudah pernah. Ya, begigit saya. Tapi itu apa namanya? Yang gigit saya itu kalau jengking baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ini di dalam kubur loh baru sholat. Ya sekitar jam 2 sholat kubur ini. Lagi jumpai saya itu ada kalau jengking kok menjumpai saya gigit Pak. Jadi gagal sholat saya itu Pak. Jadi enggak saya teruskan itu bagaimana adiknya saya. Nah itu Pak. Itu di dalam kubur betul-betul saya dijumpai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang membahas masalah hal yang goib, sehingga perlu saya tanyakan. Tadi pembahasannya adalah kubur. Kubur di sini yang dimaksudkan apakah itu kuburan atau alam kubur? Sebab kalau melihat dari pembahasan tadi, sepertinya itu ada tanahnya yang menyempit, ada kol jengking, ada segala macam, itu berarti sepertinya itu adalah kuburan. Sedangkan yang saya pertanyakan adalah apakah itu alam kubur atau memang kuburan itu sendiri. Sebab kalau dikoneksikan dengan pertanyaan Pak Tukiman tadi bahwa alam di kuburan itu kita sudah mendapatkan siksa. Sedangkan siksa itu sendiri tentunya nanti setelah ada hisab, sehingga apakah memang seperti itu ataukah itu memang siksanya siksa fisik atau siksa hanya merupakan siksa yang seperti bayangan atau kalau kita mimpi seperti itu. Mohon untuk penjelasannya, apakah itu alam kubur atau kuburan? Ini supaya nanti kesananya lebih jelas lagi pembahasannya. Sebab kalau hadis-hadis tadi kelihatannya itu adalah kuburan itu. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya mau tanyakan itu tentang larangan sholat di dalam di kubur sama di kamar mandi. Yang saya tanyakan ini sering juga menjadi pembicaraan, yaitu sholat di kubur. Nah itu maksudnya urgensinya itu bagaimana Pak? Maksudnya itu di kuburannya itu kan ada kala di area itu ada masjid. Lah itu maksudnya itu urgensi kubur itu sendiri atau masjid yang di area kubur itu loh Pak. Nah, terus hukumnya terus gimana? Karena ada toh Pak kuburan, terus ada sampingnya itu ada masjid. Lah itu kan karena letak geografisnya mungkin kan seperti itu. Lah itu maksudnya yang dimaksud dengan larangan sholat di karena gini Pak. Dalam benak saya itu yang menjadi larangan itu sholat ya di kuburannya itu, bukan kalau sudah dibatasi dengan sudah ada gedung, ada pembatasnya itu sudah termasuk itu ya masjid, berarti boleh untuk menjadikan sholat atau musola gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Pak Kiai 5, dua pendapat siksa kubur ya. Memang di Quran tidak ada penjelasan, tapi kita baca tafsirnya Ibnu Katsir, antaranya di surat Ahad Mutakasur. Ya, itu kalau kita tafsirkan dari Ibnu Katsir itu langsung dibuang ke neraka jahanam karena dia bermegang-megang lupa dengan kewajiban pada Allah, lupa dengan yang memberi kenikmatan Allah. Ya. Contohnya itu. Jadi kita membaca Quran itu harus betul-betul bisa menafsirkan, tidak hanya mengartikan tapi menafsirkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kembali pada sabda Nabi, taroku fikum amrani wa mutali sama sakum bima. Kitabullah wa sunnatullah. Kalau kita orang beriman tidak punya dengan kitabullah, ya dengan sunatullah, kita kurang
imannya kurang, kita berarti kufur. Nabi akhir zaman Muhammad dan berbagai hadisnya itu harus wajib kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ya, itu. Bahkan ada hadis terkenal yang dulu saya terangkan, ada 73 mazhab agama Islam. Ya. Semuanya masuk neraka jahanam kata Nabi, kata sahabatnya. Hanya satu yang tidak masuk neraka, yaitu yang tetap mengamalkan sunnah berjamaah. Itu kan hadis sahih. Ya. Jadi tatul amrain tadi itu sahih juga. Jadi kita harus percaya Quran, tapi juga percaya dengan hadis Nabi, dengan isma, qiyas, ijtihad, itu harus kita imam. Ya. Jadi kalau di Quran tafsirnya ada, di sunnah Nabi banyak sekali yang menjelaskan masalah siksa kubur, banyak sekali ya, siksa kubur itu ya. Nah, termasuk yang tadi itu ya, seabil muasib kita dengan siksa kubur itu jelas ada. Jadi berapa yang mana ya, dua-duanya kita mengaku bahwa siksa kubur itu ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada semuanya. Maka dengan ini Pak Salan itu bukan mimpi tapi siksaan betul. Fisik dan roh itu dikembalikan ketika tersiksa tadi itu. Ya. Itu ya. Ya, kemudian bedanya antara tidur dengan orang meninggal apa tuh? Tipis sekali ya. Orang tidur itu juga sebenarnya meninggal karena rohnya biar kemana-mana. Ruhnya lepas, tidur itu ruhnya lepas. Jika Allah tidak berniat harapan kembalikan, dia meninggal. Gitu kan? Maka baca apa? Baca apa mau tidur? Ya mamut kan, antara mati dan hidup kan. Gitu. Jadi siksa itu akan terasa sekali. Ya. Dan kalau kita empiris Pak, empiris sudah banyak kita saksikan lewat majalah apa ya? Lewat majalah itu apa namanya? Apa Bu? Majalah yang baik apa itu pengalaman orang meninggal atau siksaan apa? Hidayah. Nah itu kan empiris. Itu nyata betul ya. Orang yang mati suri juga itu kan empiris ya, empiris itu. Jadi orang beriman yakin kita mengimani bahwa siksa kubur ada, maka kita wajib hati-hati dengan 5 apa yang ada di sini. Pakai bahasa apa? Nah ini menarik. Saya sudah mengkaji banyak hadis ya. Ada satu hadis, cintailah bahasa Arab karena 3 perkara. Karena bahasanya Muhammad, yang kedua bahasa surga, yang ketiga bahasa apa ya? Ada 3 tuh. Cintai bahasa Arab karena bahasanya Muhammad, bahasa surga, dan bahasa apa? Karena bahasa Quran. Gitu ya. Tapi hadis itu ternyata dhaif. Dhaif Pak. Saya kasih dhaif itu enggak benar. Karena bahwa ternyata ada hadis yang lebih sahih lagi yang mengatakan Allah akan berbicara baik langsung atau lewat malaikat-malaikat yang diutusnya ya. Dengan bahasa apa saja semua paham. Itu alam akhirat Allahu Akbar, kita belum pernah coba. Nah, tapi Allah akan bicara man to man dengan kita ya, dengan semua di sidang Yaumul Mahsyar. Itu akan berapa dalam sidang tanpa penerjemah. Loh, ini artinya apa? Tafsirnya dikatakan hadis itu ditafsir bahwa Allah bicara apa, orang itu tahu. Orang bicara apa, Allah tahu. Juga malaikat. Mungkin malaikat bertanya di dalam mungkin bahasa Arab mungkin, atau bahasa Indonesia, bahasa apa yang sama-sama paham. Itu tahariknya sahih. Jadi dengan bahasa apa saja Allah dan utusannya mereka akan memahamkan dan akan paham antara yang bertanya dan yang lain. Itu lebih sahih daripada yang tadi cinta bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa 3 perkara ya. Kemudian talqin 5 pertanyaan dikubur sebelum mati ini Pak Islam memang itu memang
hatinya soleh. Ya, ketika pamannya Nabi itu memberi contoh talqin kan, ya paman mau nggak bersyahadat, kan itu gampangannya, agar aku bisa mengampunkan syafaat untuk paman. Paman enggak, aku masih percaya dengan agama mbahku. Ya, maka ketika dia meninggal ya dia matinya kufur, nggak bersyahadat. Itu talqin namanya. Muhammad mentalqin pamannya sendiri, nggak mampu dia. Jadi sampai sekarang Abu Thalib pamannya itu masih di neraka. Hanya sahabat Nabi memberikan keringanan. Yang teringan di penghuni neraka itu adalah memakai sandal jepit yang terbuat dari logam yang selalu menyala. Ya, jika tidak itu tidak mati terus. Itu sandal yang dipakai pamannya Nabi Muhammad. Ya. Talqinnya Pak Mudin. Pak Mudin, oh. Talqinnya Pak Mudin waktu di atas kuburan. Wah, nah itu kan budaya. Itu satu budaya, peristiwa budaya. Ya ini yang budaya ya. Nggak ngaruh signifikan, Pak. Nggak ngaruh signifikan. Yang ngaruh signifikan itu ketika bapak punya saudara, kemudian ajalnya tiba di rumah sakit atau di rumah, itu yang signifikan. Ya Mas, yuk ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu talqin yang mesti itu. Kalau sudah meninggal enggak ada lagi talqin. Sampai Mudin akan sedaya saya nggih para takziah niki si bapak niki saya ya enggak ada yang jelek itu ya nanti dikeplok wong. Itu peristiwa budaya yang nggak ada manfaatnya. Karena udah meninggal. Yang mau meninggal itu tadi sebagai satu keahlian karena dia punya ilmu. Dia nggak ditalqin. Kalau dia ahli ibadah pasti nggak jawab. Dan saya banyak melakukan uji empiris seperti itu, banyak sekali ya. Baik saudara maupun teman. Ya. Betul. Kemudian kesetiaan suami istri memang hatinya soleh, Pak. Anak yang soleh itu yang bisa mendoakan ketika orang tua yang meninggal. Istri bisa, suami bisa mendoakan, ya. Itu secara umum. Karena hubungan suami istri itu hubungan kekeluargaan, bukan hubungan darahnya ya. Ya. Jadi dia istrinya meninggal, suaminya mendoakan diterima. Kalau kita bicara al-maghfiril mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu kan bukan doa umum untuk mendoakan sesama muslim. Sah, itu boleh. Ya, boleh, Pak. Sampai tidak mau menikah lagi. Suaminya meninggal sampai tidak mau menikah lagi. Nah, itu berarti urusan dunia itu. Kesetiaan apa dia? Urusan dunia, kesetiaan ya. Itu satu harapan. Ketika orang meninggal, kemudian dia nggak nikah lagi, harapannya satu dia, agar nanti aku ketemu lagi bapakku di surga. Dia dengan amal soleh, karena gini, suami istri yang pisah dan cerai itu nanti ketemu di surga itu ketemu dengan istri yang terakhir, suami yang terakhir, ya. Itu ceritanya panjang nanti itu. Episode lainnya. Waktu ya cukup, nanti kita bahas yang lain ya. Karena waktunya tinggal 7 menit ini. Kemudian bagaimana wafat yang hancur tadi Mas Catur? Ya, hancur. Jadi Allah ciptakan dari nggak ada menjadi ada, kun fayakun. Apakah sudah ada? Tuhan ada tanya, Ustaz itu dimakan harimau tenggelam. Kun fayakun, jika Allah berkehendak, inam amru itu saya ayat berapa itu jadilah dia. Ya Allah yang menjadikan semuanya. Tidak ada masalah di situ. Ya. Dan jadi syuhada orang Palestina itu banyak pertanyaan kubur, ya betul. Kita nggak usah belajar apa yang ditanyakan oleh bukan lagi, usah belajar. Tapi kita mengamalkan soleh itu otomatis akan ditutup oleh amal kita. Karena ketika waktu amal kita yang tidak lakukan lagi, akal kita sudah nggak ada. Nah, amal kita. Ya. Bagian pemimpin ini sebenarnya saya membuat makalah baru mungkin untuk Jumat depan ya, karena ada diminta oleh satu kelompok komunitas masyarakat agar saya ceramah khusus bagaimana pemimpin. Mereka bimbang ragu ya, kemudian terjadi perdebatan
Maka saya diminta menjadi penengah untuk buatkan makalah mengundang semua mereka itu di arena akademiknya. Mungkin minggu depan, mungkin sekalian saya buat untuk jamaah masih subuh sekalian ya, biar paham. Karena menjelang pemilihan, biar gak salah pilih kan? Karena salah pilih sampai ke neraka lah. Jelas-jelas orang yang nggak betul waktu dipilih itu sampai neraka. Kita tahu. Maka pertama syaratnya memilih pemimpin itu kita nolkan dulu. Hati kita, jiwa kita nolkan dulu. Tidak ada unsur dengki iri dengan siapapun. Ya, itu intinya itu. Kalau sudah nol, jangan ada iri dengki, jangan suka dan suka, hilangkan semuanya itu. Ya, kita pada Allah saja. Ya, itu. Kalau kita sudah tutupi matanya dengan suka itu angel. Ya, kita membawa ke akhirat soalnya itu. Kemudian bagaimana pemimpin sudah unsur ya betul, suka dan suka ya. Kita minggu depan kita terangkan itu. Sholat batal kalau jengkel ya batal nggak apa-apa. Sholat diulang. Ada ulang ya dibunuh kan boleh berulang. Ya, kalau jengkel ya dibunuh. Sholat lagi itu baman ya, gampang. Kuburan tadi sudah saya terangkan ya, sisa fisik atau ya sisa fisik jelas kan, semua merasakan. Fisik itu akan terasa kalau ada ruhnya. Ya. Kalau nggak ada ruhnya dia nggak terasa. Ya. Kemudian antara kubur dan masjid ya seperti yang dikatakan Pak Hibla tadi itu, ibu-ibu, bahwa di Jogja itu ada namanya Masjid Patok Negoro. Itu masjid yang diriwayatkan oleh Sunan Senopati. Ya. Ketika dia masuk Islam dan kafah betul Islamnya, maka semua makam harus didirikan masjid. Jadi Pak Nur, makam dulu baru masjid. Takbir itu makam dulu, Imogiri makam dulu baru masjid. Gitu, masjid. Jadi masjid tidak menyatu dengan kuburan. Di sampingnya atau di depannya itu ada tembok pembatas, ada barzah. Barzah itu pembatas. Jadi tidaklah kita depan menyatu dengan kuburan, nggak boleh, nggak afdol. Nah seperti di berkota itu musolanya kan menyatu dengan makam itu kan nggak afdol, nggak untuk hadisnya nggak afdol. Yang afdol adalah di depannya atau di belakangnya atau samping kiri. Yang ada lokasi kita bangun musola boleh itu, ya. Jadi orang berziarah itu sholatnya di situ. Jangan seperti minggu lalu saya katakan di makam Sunan Kalijogo itu adanya masjid agung Demak, tapi sholatnya makmuman dewe ngene makam itu udah nggak sah, sholatnya nggak bagus, ya. Karena menyelisih undang-undang agama Islam. Hadis Nabi, ketika ada sholat pergilah ke masjid, bukan ke makam untuk sholat. Sholatnya di tempat makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu, kalau kita lihat. Itu karena ibadah tanpa amal, tanpa larasan ilmu. Maka ilmu dulu baru amal, ya. Demikian kurang lebihnya. Tapi banyak jamaah yang sholat kuburannya, sholat mayat. Sholat mayat di atas kuburannya. Yo, kalau niatnya sholat gaib ya boleh. Sholat di atas makamnya itu. Ya sholat gaib namanya ya, niatnya sholat gaib. Ya, gitu ya. Di sini ada selisih. Sholat gaib itu sholat yang dilakukan pada saat sebelum 40 hari itu bisa masih namanya sholat gaib. Ada khilafiyah di sini. Ya, kalau udah ratusan tahun, 2 tahun itu enggak sholat gaib lagi, kita doa saja. Misalnya takziah terlambat, terus dia itu boleh. di atasnya itu termasuk gaib atau? Gaib, 40 hari masih gaib. Hadisnya 40 hari masih sholat gaib. Ya, kalau udah lebih setahun itu enggak gaib lagi lah, doa saja cukup. Ya, mu'afillahumma misalnya karena suami istri, ya, warhamhumma seperti itu. Begitu ya. Cukup kita coba lagi pokoknya pemimpin yang baik seperti Mas Syakur itu ada juga permintaan dari kalangan masyarakat lain. Kita akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.